I remember beberapa kali sih, nggak sekali, kamu sempat bilang kayak a good drama will come in the right moment to the right person, atau pokoknya kalaupun sekarang drama ini nggak banyak yang tonton, tapi dia akan menemukan penontonnya suatu saat nanti gitu. Yes, we did say that. That is what I'm feeling about Newtopia sejujurnya. Karena kalau mau kita backtrack ke belakang, ke awal banget podcast Ngedrakor, kita banyak sekali ngebahas soal K-zombie. Dari Kingdom, terus ada Happiness, terus Sweet Home gak zombie tapi lebih ke monster. Tapi like kind of gitu kan, kayak infected people kayak gitu-gitu. Ketika aku tahu mereka mau bikin lagi nih ada yang kayak gini setelah cukup lama ya jedanya dari sebutlah Happiness yang paling populer kan. Ya, Kingdom lah. All of Us Are Dead lah ya. Itu yang paling pop gitu. Karena Happiness kayak menurut aku kayak agak lebih tua ya sedikit ceritanya, kayak enggak ke anak-anak remaja gitu. Iya, kalau aku udah merasa aku capek nih dengan perzombie-zombian ini. Cukup exposure-nya ke monster-monsteran pada saat itu. Ke zombie-zombian lebih tepatnya. Okay. Kalau monster mungkin kayak Gyeongsong ruin everything sih basically. Thanks Gyeongsong. Nah, ketika aku nonton Newtopia ini, sebelum aku nonton, aku tahu informasi itu. Aku sempat dapat wawancara sama Park Jong Min sama Jisoo juga. So I was kind of like asking that question to them, kayak what do you think yang akan bikin Newtopia ini beda dari serial K-zombie yang lainnya, karena kita tuh udah punya banyak banget zombie gitu. Problemnya adalah ketika yang ngomong itu cast dari yang atau kru mungkin dari yang bikin drakor, they will like sell it so you want to watch it, right? Absolutely. Sementara aku bukan orang yang kayak easily to like convince atau sold tiba-tiba gitu. Kecuali mungkin yang main Do Kyung-soo mungkin bisa gitu ya. Tapi pada saat itu aku masih yang kayak skeptis sebenarnya, kayak will I enjoy this? Karena udah cukup lah per zombie-zombian ini gitu. Dan belum ada aku lihat momentum kayak satu konten drama atau film yang bikin zombie itu jadi seksi lagi gitu loh. Jadi sesuatu yang kayak semasif, fresh lagi kayak waktu Train to Busan pertama kali muncul gitu. Bahkan ketika Train to Busan terus Yeon Sang-ho disuruh lagi bikin lagi kayak people are so tired already with Yeon Sang-ho and his Zombieland gitu. Ya udah dulu. Ya udah gitu, stop gitu. So what did they say? Mereka bilang kayak ini beda dari yang lain karena ini tuh lebih ke kayak it's a comedy, a zombie dan thriller action yang mana kayak you will enjoy this karena ada creative vision dari sutradaranya yang bikin ini tuh beda dari zombie-zombie yang lainnya. Yang mana itu yang paling nempel di aku pertama kali. Jadi pengen tahu yang apa ya bilang, that creative vision gitu. Dan itu udah muncul dari awal banget. Kamu ngerasa gak? Kamu nangkep gak ketika aku ngomong gitu? Kamu nangkep gak apa yang aku maksud? Kalau menurut aku yang bikin ini beda ya, kalau misalkan mereka itu maksudnya adalah it's basically a rom-com amidst zombie apocalypse. Jadi tentang dua orang yang ingin reunited, pengen ketemu lagi ya, tapi kehalang pandemi ini gitu. Betul. So does that kind of like get closer to her answer? Not quite, tapi kalau Jisoo lebih ngomongin ke technicalnya. Kalau kamu perhatiin, the camera works. Kalau kamu nonton 4 episode pertama aja, camera worksnya ini sangat. Ini aku agak sampai di titik ini tuh aku agak sedikit conflicted karena pas awal-awal tuh aku ngerasa kayak wah this is so good, so fresh gitu, tapi somehow setelah masuk ke episode 4 gitu jadi kayak capek gitu. Cuman aku tidak membantah kalau ini adalah sebuah take on camera works yang emang gak pernah dipakai sebelumnya di serial TV menurut aku, karena dia tuh continue banget. Kalau kamu nonton Newtopia ini, sutradara itu suka banget taruh apa-apa tuh di tengah. Semua itu pasti di tengah. Terus POV-nya itu POV langsung dari misalkan aku Jisoo, kamu Park Jong Min. Kalau aku Jisoo, kamu Park Jong Min, dan pas Park Jong Min ngomong, pasti tuh POV itu POV-nya Jisoo. Jadi muka Jisoo tuh di depan layar banget. Dan itu selalu di tengah gitu. Dan itu terjadi sepanjang bahkan di episode. First scene of episode 1 juga kayak gitu kan. Dan itu konsisten. Jadi kayak dia nggak pernah keluar dari
patokan itu. Bahkan ada adegan di episode 4 karakternya Tang Junsang, ada satu shot ketika dia muntah, itu dia muntah ke kamera. Jadi kayak kamera tuh di bawah, dia muntah kayak kamera gitu, dan itu beneran dari bawah mulutnya dia gitu loh. Ya, tapi ceritanya siapa yang ada di bawah situ? Point of view siapa itu? Point of view ini tanah aja. Oke. Tanah aja. Jadi itu tuh kayak I get it now. Jadi Jesus tuh bilang kayak ini tuh dia banyak banget, sutradaranya tuh suka banget sama tipe camera works yang seperti ini, POV-nya tuh banyak banget. Jadi pas aku nonton, yang aku fokusin ke situ kayak beneran POV-nya itu bisa macam-macam, kayak tadi misalnya bisa tanah, bisa karakternya, bisa entah itu nanti si zombinya bisa entah lagi kayak misalkan tiba-tiba lampu di jalan, tiba-tiba dia high angle banget. Jadi dan semua itu selalu di tengah, kayak somehow gatel ngelihatnya, soalnya kayak apa sih, lupa, perfeksionis banget, tapi benar konsistensi itu yang pada akhirnya bikin aku jadi kayak this is what makes this drama tuh beda betul. Dan this creative vision, that's true. Dan aku sampai di titik yang kayak harusnya mah ini ya, kalau misalkan kita ditampilkan ini dalam sebuah film panjang, feature film yang cuma 1,5 jam, kayaknya nggak bakal jadi too much gitu menurut aku. Tapi setelah nonton 4 episode dengan treatment kamera yang sama terus, kalau aku nih, aku nggak tahu nanti di kamu hasilnya akan seperti apa. Kalau di aku jadinya kayak I'm not complain karena it's bad, no, tapi sometimes it just feels too much. Tapi again, ketika ada adegan yang POV-nya nggak terduga kayak tadi, tiba-tiba POV tanah, kayak wait, actually this is so good gitu. Jadinya jadi kayak ada gitu. Ada surprise-nya gitu. Kayak POV cermin. Now that you mention it, now I kind of like reflect to what I've got so far. Karena kalau menurut aku 2 episode itu sebenarnya kurang banyak untuk kayak memperhatikan details, atau bahkan I'm not even qualified to like talk about the series in general, technical atau mungkin jalan cerita gitu ya. But then you are already halfway, right? So it's kind of like helped by you. Tapi kayak berarti yang di episode 1 scene pertama yang Jaehyun mimpi, kan dia lagi ngebenerin muka gitu kan, itu POV dari cermin kan, dan yang ngomong tuh it's like really symmetrical, Jaehyun di tengah ya kan, walaupun nggak yang ngomong di belakang, itu kamera nggak maju ke si yang ngomong, tetap aja biar keep things symmetrical, almost like Wes Anderson but not Wes Anderson gitu loh. Kayak bener. What, season 6? It's so sick that it's season 6. What? I can't even. Ada satu adegan, aku lupa di episode berapa, tapi ada kayak beberapa tentara gitu lagi sebelah-sebelahan gitu. Dia, si sutradaranya nggak mutusin buat ngambil wide angle buat 3 orang ini langsung, tapi satu, dan dia akan selalu mempertahankan 1 orang yang dia shot itu untuk di tengah terus posisinya. Selalu center. Ketika dia pindah, nanti orang yang kedua ini akan center lagi. Ketika dia pindah lagi, orang ketiganya akan center lagi. Nah, ada satu adegan. Jadi kan di sini ada si cowok yang di namanya Jinuk di sana Jinuk namanya. Jadi namanya Jinuk, si Yongdo. He's being such a jerk di Utopia ini, tapi entah kenapa cocok aja dia jadi karena menurut aku kayak di Samdal itu dia dapat peran yang salah menurut aku. Dia lebih cocok dia lebih cocok di peran brengsek gini menurut aku. Bener. Ada satu adegan si Jinuk ya namanya, Jinuk, terus Yongju sama ada mbak-mbak dari salon itu lagi adu mulut di tengah jalan, di tengah gang gitu. Shotnya so beautiful. Jadi si mbak-mbak ini di tengah, terus si Jinuk di kiri, si Yongju di kanan. Beneran kameranya itu centered banget dan nggak pindah sama sekali. Jadi kan biasanya kalau di drakor tuh misalkan si Jinuk ngomong, pasti kameranya akan cut ke Jinuk gitu. Nanti si Yongju ngomong, cut ke Yongju gitu. Kalau yang ini enggak, kita tahu siapa yang ngomong dari mata si mbaknya. Jadi ketika si Jinuk ngomong, dia akan ngelirik ke Jinuk. Ketika si Yongju ngomong, dia akan ngelirik ke Jinuk. Jadi dan itu angle tetap di tengah gitu. Terus yang bagusnya lagi, ketika mereka berpisah, ketika mereka memutuskan untuk kayak okay, let's end this conversation, terus kayak kita mbaknya akan di tengah kan, ditinggal. Iya, terus kameranya pindah ke belakang mbaknya, terus nyorotnya ke arah Yongju sama si Jinuk lagi mau pergi, tapi itu tetap di tengah gitu, sampai yang pas Jisoo noleh ke belakang, terus si Jinuknya noleh juga, kayak maintain tetap kamera di tengah. Terus pas balik lagi ke, this is so technical, you guys mungkin akan boring, tapi pas dia balik lagi ke mbak-mbaknya, terus mbak-mbaknya tetap di tengah, terus di belakang ada yang lari. Wait, that's so good. This is so
so good, like how. Dan semua adegan sepanjang 4 episode itu yang aku tonton itu semuanya diperlakukan kayak gitu, kayak wow. Aku jadi malah nggak memperhatikan si ceritanya di awal-awal karena aku nggak pernah nonton drakor yang camera worksnya itu tuh sedetail ini, sebener-bener kayak diginiin banget gitu loh. Now I want to add some more. Sebuah series yang mana series ini tuh nggak talk of the town. Where have you been? Kalau kata Kelly Clarkson gitu kan, where have you been? Like this is so cool. Ada satu lagi like pointing to adding to your beautiful shot point. Ada satu adegan pas para sersan dan juga atasannya itu di atas kayak di atas gedung gitu, lagi ngomongin strategi gitu ya. Gimana ini caranya? Kan ada satu topi atasannya tuh yang pas dia garuk-garuk kepala jatuh kan. Ada 3 sersan sebelah sini, terus 3 lagi di sebelah kanan kiri imbang. Jatuhnya tuh si topinya ke tengah kan, geruduk. Terus balik lagi ke sana, itu kayaknya sebagai POV topi karena posisinya jadinya nengak ke si yang jatuhin topi. Terus balik lagi ke topi, oh by the way that's mine gitu kata dia kan. Okay, now you are talking about like the way that Jisoo and the 3 characters like is being shot. Terus kembali ke sana, oh iya bener, selincah itu. I mean I don't know how they actually executed that. Tapi jadinya okay, this is something like breakthrough gitu, kayak breakthrough bener. Di episode 4 ada satu tentara yang sadar kalau dia tuh abis digigit zombie, terus kayak dia lagi mencet jerawat gitu. Adegan mencet jerawatnya itu tuh beneran di tengah banget, tapi dari POV cermin. Wow. Kalau di episode 4 aja aku bisa dapet POV tanah yang dimuntahin, kayak what can I get in the rest of the series, maksud aku kayak true. Let's just like find out. Iya, dan itu bikin aku jadi kayak tadi aku bilang somehow sempat ada perasaan yang kayak aku aduh capek karena kesannya tuh kayak bener-bener sebenarnya terasa kaku. Kalau dipikirin tuh sebenarnya terasa kaku sebenarnya. Iya, teknikal kayak gini kan maksudnya untuk orang yang nggak merhatiin, they will just like it's an easy skip. Iya, bener, terus apa gitu? Terus what's so special about like in this being shot? Iya. Tapi bagi yang kayak penikmat meticulous things kayak like you, right. It's something special. And the fact that you know the way you deliver what's special about it dan yang bikin kamu geek out, that's probably makes you know the listeners also geek out, including me actually. Karena aku juga jadi bisa flashback. Oh aku ngerasa kayak itu akan jadi sesuatu yang despite the theme of the K-zombie theme, I agree with Jisoo in this one gitu, kayak oh iya sutradaranya ini sangat, you should thanks also meticulously like plan everything gitu loh, kayak oh ya that's berarti why. Kebayang gak waktu dia present the storyboard to everybody, ya kan pasti kan kalau misalkan jenisnya kayak Joko Anwar gitu, apa-apanya selalu harus dituangkan dalam storyboard dulu, biar nanti shot yang diambil akan seidentikal mungkin dengan storyboard yang di kayaknya dia melakukan itu deh. Ketika muntah, oh every scene is being storyboard, now I want to see that storyboard. You know what I mean? Kayak aku merasa wah ini cerdas. Dan ketika ngelihat filmografi sutradaranya, sebenarnya dia tuh nggak banyak main di filmnya pun tuh cuman terakhir itu dia bikin Time to Hunt di Netflix itu sama Park Jong Min juga, karena ternyata Park Jong Min yang sama Lee Jae-hoon juga tah? Iya, Lee Jae-hoon. Ternyata si Park Jong Min ini dulu debut dia di film itu lewat filmnya si sutradara ini juga, judulnya Bleak Night dulu. Jadi akhirnya karena pas dalam wawancara aku sama Park Jong Min juga dia bilang kayak Park Jong Minnya ngomong kalau dia sama sutradara itu udah kayak brothers gitu, karena dia yang ngedebutin gue di film, dan itu juga yang ngebawa Park Jong Min ke spotlight sebenarnya di K-showbiz kan, gara-gara film Bleak Night itu, karena kayak critically acclaimed, terus juga penonton juga suka dan segala macam gitu. Jadi kayak udah bestie lah gitu. Makanya ketika dia ditawarin si Newtopia ini, kayak dia bilang I don't need to think twice, karena kayak gue udah percaya sama si sutradara ini gitu. Pas aku lihat list filmnya, aku belum nonton Time to Hunt karena I don't think that my kind of movie, action thriller gitu, that's not my kind of movie. Terus dia banyak bikin short films juga sebenarnya si sutradara ini kan, yang mana kayak mungkin nggak akan sampai nih ke kita juga untuk short film seperti ini kan, biasanya cuma diputar di festivals atau emang di kalangan terbatas aja gitu. Tapi ngelihat dia dengan list filmografi dia yang masih sedikit, terus dia bikin drakor yang mana diambil sama Kopang Play gitu ya, kayak
Kopang tuh mau jadi distributor lokal nasi drama ini, kayak aku merasa this is the hidden gem that people talk, yang kalau misalkan orang ngomong ini tuh hidden gem, kalau ini kalau ada yang bilang hidden gem terus tapi itu di pusat kota Jakarta misalnya, that's not hidden gem. That's not. Misalkan kayak hidden gem di Netflix tapi tiba-tiba ada di top 5 of the week gitu, that's not hidden gem. That's basically well known and being distributed well. Betul. Aku merasa this is it. This is the hidden gem. Let's say aku. Add the vocabulary to that, hidden gem dan juga underrated gak sih? Underrated, karena melihat responnya menurut aku underwhelming ya. Underwhelming dan kayak kurang banget, padahal komedi amidst chaotic. Dude, I love that. You know I love this kind of comedy, right? It's slapstick. It's slapstick. Terus kayak jenis kalau kamu tahu ada movie-nya Lee Kwang Soo yang apa tuh, Hole judulnya kalau nggak salah. I think Hole. Apartemen yang ngebles. Yeah, I watched that movie. See, kayak that's so funny. Right, something chaotic and there is like something sparking inside like within that. Dan itu juga slapstick kan, sama kan. Dan but without the blood, right? Without the blood. This is one, slapsticks with the blood, which I like. Yeah, and with the gore cut, which is like almost like all important shot itu tuh kayak diambilnya bener-bener deket. Yes. Zoomed in. Jadi beneran kayak ada satu, ini memang adegan yang si Sujong, si Mbak Hotel, yang tiba-tiba motong kepala zombie terus otaknya kebelah. Jadi bukan dia yang motong, yang motong itu temennya. Ada adegan itu kan? Iya. Kayak I love. Iya. Terus di shot terus ada kan jatuh kan ninggang mbaknya, tapi yang di shot itu point of view mbaknya, which is deket banget ke otak yang udah dibakar dan juga itu otak ya matang banget tuh dibakar dan juga dipotong. That's my kind of comedy. That's your kind of, that's beauty for you, right? That's it. Everyone, Ron oh my god, is in that kind of. Dan itu balik lagi ke episode intermission kita waktu ngebahas Nightmare. Nightmare and the Jokan series on Netflix. Daydreams yang ada adegan otak dibelah juga gitu kan, kayak I love that kind of scene. Maksudnya kayak you clap on that scene. This is in that kind of scene. Newtopia ini menurut aku selain dari kameranya yang sangat niche dan juga sangat seru dengan unik gitu, komedinya pun masuk aja menurut aku ya, nggak tahu kenapa. But what about the background score though? You kind of like meticulous about things, and then the background score too loud sometimes. For me it's just that every scene is dibuat lucu. Ya dibikin kayak oke, kita juga dapat kok ini tuh konyol, ini tuh lucu, tapi but then they put the music. Ya terlalu kayak kita tuh dituntun gitu untuk kayak ini tuh lucu. Dude, you don't have to do that. We get it. This is comedy anyway. But then it's almost overused gitu terlalu warkop lah atau terlalu Sri Mulat gitu. Nah, betul, musiknya sih, tapi nggak terlalu mengganggu. And I don't think it's too loud though. Like it's not too loud sebenarnya. It's okay for me. Dan aku ngerasa banyak sekali jokes yang kayak waktu misalnya ada adegan yang pas chaotic. Ini aku nggak tahu apakah emang ini cuman penangkapan aku aja kan. Kejadiannya kan di Gangnam ya. Gangnam itu kan isinya adalah orang-orang kaya raya semua kan. Kayak distrik orang-orang kaya raya gitu. Dan ketika itu terjadi di Gangnam, terus tiba-tiba di jalan raya itu banyak orang yang jualan kimbap. Kayak 10.000 kimbap, 10.000 gitu, maksudnya the comedy of that. Kayak tiba-tiba di tengah-tengah chaotic orang-orang kaya ini, orang-orang miskin di sekitaran situ tuh datang buat jualan kimbap karena mereka tahu orang-orang ini pasti butuh makan gitu loh. Itu meaningful banget, dan that's a very clever, that's a very clever comedy gitu. Maksud aku kayak wah, kepikiran juga gitu maksudnya. Dan makanya aku kan tadinya mikir kenapa mereka harus ngambil setting di Gangnam gitu, maksudnya kayak kenapa nggak di some random place di Korea, maksudnya kayak mereka bisa bikin, Yoon Sang Ho bisa bikin peninsula di Busan gitu, maksudnya zombie outbreak di Busan gitu. Terus di sini kayak that makes sense karena gedung ini kayak gedung paling mahal di situ, paling bergengsi, paling tinggi dan segala macam, kayak 75 lantai lebih gitu kan. Terus ada berbagai macam orang tinggal di situ dan banyak sekali ragam orang-orang yang memang berduit gitu. Dan ketika itu terjadi di tengah-tengah orang-orang kaya ini, kayak
bagaimana mereka akan bersikap ketika ada zombie outbreak ini gitu loh, kayak that's a very interesting creative choice juga sih menurut aku. Itu juga menurut aku berhasil di episode 1 bahkan udah ada dimana pas karakter Jaeun kan dia udah ngelirik ke kayak kaca gitu kan, like what's going on, why people like move strangely. Tapi ya ini karena di Gangnam dan juga kan semuanya juga orangnya kebanyakan berduit gitu ya. Like sometimes people are weird. Ya udah karena banyak duit ya udah sih mungkin ya kayak dengan jalan sok kayak model atau aku kayak tahu sentimennya. You know, that I mean, kena gitu. That's kayak, rich people who care. Gitu. Okay, I don't even relate to that gitu kan. Iya kayak kenapa harus diperhatiin, like that's what Gangnam people do kayak gitu. Tapi kan it's something different. Mereka sempoyongan, mereka saling gigit. Nah itu yang gak diperhatikan secara meticulous just because it's in Gangnam. Bener sih. That's the layer of comedy yang kayak oh kenapa sih Gangnam? Terus kenapa sih kayak ini tiba-tiba di tengah outbreaks ini nyuri gitu loh. Kayak yang si adegan yang that three people yang mbak salon itu kan kayak lo juga Rolex kata dia jam tangannya mana Rolex kenapa disebut juga terus itu kalau dijual siapa juga yang akan beli ya kan, kayak lo sempet-sempetnya aja pas kayak gini nyuri gitu. Itu kan juga komedi maksudnya kayak Rolex and then gitu kan. That's it. Tapi kalau kayak misalkan story wise ini kan juga we can say that Korea use this ke South Korean industry ya, kayak overuse this theme outbreaks walaupun genrenya beda-beda gitu ya. Apart from that creative vision of taking the shot, kamu menurut kamu ada yang fresh nggak dari yang kayak jalan cerita atau dari acting misalkan? Jisoo menurut kamu gimana? From ini kan kayak long comeback nggak sih dari Snowdrop. Dari Snowdrop. Aku cukup nggak untuk scenario ini gitu? Aku merasa cukup. Aku merasa dia bisa membawakan karakter Yongju ini dengan cukup. Maksudnya kayak sesuai yang dibutuhkan. Nggak ada sesuatu. Maksudnya karena ini kan lebih ke komedi ya. Dan dia ada banyak banget di awal-awal itu adegan yang cukup emosional gitu. Emosional dalam artian kayak ya gimana sih lo kalau misalkan mobil yang lo tumpangin nabrak terus ada zombie brot gitu kan, matanya copot nempel ke ngaceng ke leher lo gitu kan. Menurut aku cara dia untuk menampilkan reaksinya Yongju tuh cukup. Kagetnya terus takutnya bener-bener. Gimana dia kayak kadang-kadang banyak hal-hal yang dia tuh baru mengalami pertama kali, kayak maksudnya kayak most of these people baru mengalami hal-hal ini kan untuk pertama kalinya gitu bener. Kan. Dan untuk di titik itu menurut aku Jisoo sebagai Yongju oke. Tapi aku yang lebih suka adalah gimana dia nge-maintain, meyakinkan aku sebagai penonton kalau Yongju sama Jaehyun itu emang sesayang itu satu sama lain. They're meant to be together juga ya. Kayak chemistry itu menurut aku kayak nggak dibuat sangat berlebihan tapi lucu gitu. Maksudnya the little things yang ditampilkan soal masa lalu mereka, gimana mereka kayak pas dia cukuran. Iya, mereka bagaimana akhirnya mereka pacaran, kayak that's so sweet, almost like they're real couple gitu. Iya benar, chemistry-nya like for me dapat menurut aku. Surprisingly it looks like they've been udah pernah main sebelumnya gitu, kayak natural akrab. Aja gitu natural bener. Iya. Terus aku juga mau nambahin satu lagi. Ada satu kontras yang menurut aku menarik so far dari aku kan baru dua episode tadi aku bilang. Semuanya kan ditampilkan secara konyol ya. It's a slapstick comedy. But when it comes to their relationship, tiba-tiba tuh jadi kayak serius dan itu kayak melankolis gitu. Terus kayak dua-duanya tuh berat melepaskan satu sama lain. Tapi ya gimana lagi kalau cowok nggak ada kejelasan ya aku juga nggak bisa. Cowoknya juga gitu. Aku tuh susah loh di sini. I'm worried about you but then you've been acting like this. Itu tuh serius gitu. Kontras banget dengan tema dia kalau dia ketemu sama zombie tiba-tiba muka mereka jadi kayak yang you know wah gitu. Iya. Gitu. And that kind of contrast I think is intentional. I don't know if it's carried consistently. Is it always like that? It is. Okay, good then. Hai, kamu pendengar baru Ngedrakor. Kalau kamu dengerin episode ini di Spotify, please pencet tombol follow di channel kita. Atau kalau kamu dengerin ini di YouTube, subscribe yuk. Aku bilang ini adalah yang aku butuhkan pada saat ini dan datangnya di saat yang tepat gitu loh. Kayak I'm having a very bad week. Terus tiba-tiba ngelihat ada kebodohan-kebodohan terjadi di antara. Aduh aku seru jadinya. Aku sebel banget sama tentara-tentara ini sih. Kayak aku dari awal mempertanyakan kayak what's the point of Wamil if you're not using real gun in your training.
Benar, dan mereka tuh ditempatkan di ini kan. Mereka tempat wamilnya itu di kayak sebuah hotel khusus intelligence dan mereka kan tugasnya buat pertahanan udara kan. Iya, pertahanan udara gitu. Tapi kayak so unprepared. Lucu aja pas adegan awal-awal simulasi perang itu ya kayak ya 90 orang udah berhasil dijatuhkan ya kayak gitu-gitu kayak what is that even happening di wamilnya mereka. Emang kayak gitu latihannya. Aku pikirnya kayak gitu. Tapi kemudian aku pikir lagi kayak tapi kalau misalkan mereka beneran pakai senjata dan peluru terus kemudian beneran kayak shot something gitu kayak siapa apa yang jadi targetnya, apa yang jadi objeknya gitu. Tapi kalau misalkan mereka tidak beneran melakukan rutinitas perang seperti perang sebenarnya, how can they learn gitu? Iya, betul. Karena kan pasti akan beda dong. How can they learn and how can they survive when that things that they are prepared for is happening? Jadi kayak iya sih, aku juga ngerasa ini slow deh kayaknya. Terus yang bikin aku merasa kayak tadi aku bilang ini adalah sebuah bentuk kritik adalah gimana si pemimpin tim militernya ini sangat-sangat slow ngambil keputusan yang kayak nggak taktis gitu. Kayak lu udah tahu ancaman di depan mata, kayak what are you fucking waiting for untuk yang kayak aksi gitu loh. Harus nunggu apa kayak nggak ada komando dari atasan. Tapi kan nih zombie kan depan mata lo gitu kan. Dan what I love about that kind of chaos adalah ketika si Sujong jedar tiba-tiba dia ngambil senjata tiba-tiba nembak gitu. Dia sebagai orang yang ditolak datang ke barak militer, si petingginya kan bilang kayak loh warga sipil tuh nggak boleh masuk ke sini. Tapi Indian Sujong membuktikan kalau dia tuh bisa nih, dia tuh mampu gitu. Terus kayak dude, this is the critics tuh kayak critics is being criticizing whatever gitu, kayak kena gitu loh. Karena the complaint is going up. Iya, bener kena banget karena lo tadi bilang dia tuh warga sipil nggak boleh masuk ke sini. Dia adalah seorang perempuan, tapi dia menunjukkan kalau dia bisa duluan beraksi dibandingkan sama lo gitu. Kayak aku kayak nonton itu puas banget ngerasa kayak this stupid army people is like aku seneng banget ngelihat orang-orang itu dipecundangi oleh seseorang yang mereka tadinya ngerasa kayak apa sih lo gitu loh. Bener. That's the entertainment for me gitu, yang kayak the satisfactory level tuh udah kayak tinggi banget gitu. Dan Jisoo pun melakukan itu dengan karakter dia ke si karakternya si Combreng itu si Jinuk itu gitu. Kayak kan di awal-awal udahlah nggak usah manggil Sonbe gitu, manggilnya opa aja gimana. Tapi kan Jisoo-nya Yongju kan nggak mau kan. Terus dia tuh suka kan sama Yongju kan. Iya, dia suka sama Yongju, tapi Yongju kan masih suka sama Jaehyun. Terus pas di Yongju-nya udah kayak muak gitu, akhirnya dia ngomong banmal nih, ngomong kasar gitu. Terus dia nggak terima. Kenapa lo tiba-tiba ngomong banmal sama gue? Terus dibalikin sama si Yongju-nya. Pokoknya tadi lo yang minta gue buat ngomong banmal. Kenapa tiba-tiba lo gak mau gitu? Bener. Kayak kesel banget gitu. Jadi sampai yang kamu tuh episode 4 kan? Sampai situ masih di hari yang sama kan? It's a continuous chaos. Betul. Yang dari awal hari itu paling juga berganti sehari karena tiba-tiba udah pagi aja besok paginya gitu. Ada kayak gitu. Iya. Jadi kayak aku merasa banyak hal yang pengen dia sampaikan, tapi kayaknya kalau kita nggak bener-bener fokus sama the little things tuh kayaknya akan jadi kurang gitu. Aku suka sih di bagian itu, mungkin juga karena ya basically kita emang kan suka nitpicking gitu ya, kayak anaknya suka ngeliat ini, suka ngeliat ini. Sebenarnya gitu. Tadinya fungsinya untuk apa nih yang bisa dikritik gitu, apa nih yang bisa diomongin dari sana, tapi kecil aja gitu sebenarnya. Tapi dari sana jadi nemuin banyak gitu. Sayangnya ini nggak, berarti itu sebenarnya di dunia aja, nyata ada kejadian di mana orang tuh kadang nggak praktikal gitu. Orang tuh kadang terlalu memperhatikan protokol, hierarki, harus ada surat. Especially in the military kan, maksudnya kayak kamu kan nggak bisa melawan atasan kamu kan. Kamu nggak bisa kalau atasan kamu belum bilang tembak, kamu nggak boleh nembak dong. Iya, ada bureaucracy on that. Even in our country kayak maaf belum ada, tidak ada di SOP. Padahal ini hal yang urgent, itu juga sebenarnya applicable di semua negara dan di semua situasi gitu. Iya, benar. Dan the fact that they bring that up, terus ternyata dipatahkannya oleh kayak ya itu kayak tadi orang yang dianggap betul, ibaratnya diremehkan sama mereka, ternyata lebih beraksi like yes gitu. Betul. Even Jaehyun pun membuktikan itu gitu, ketika dia adalah sebagai, kan selalu kalau di militer tuh kan pangkat tuh selalu disebut depan kan.
Dan Jae-yoon di sini adalah yang paling junior gitu dari semuanya. Tapi dia ngebuktiin kalau yang kita butuhkan untuk bertahan hidup itu bukan hierarki ini, tapi gimana caranya kita bertindak cepat karena ancaman tuh dari depan mata gitu loh. Ini tuh udah ada zombie ini menyerang kita, tapi masa kita harus nunggu perintah dulu sih untuk mempertahankan untuk self defense aja gitu. Masa kita harus masih nunggu perintah gitu. Berarti itu juga nunjukin kayak no one can be prepared for this kind of situation, itu satu. Dan di kenyataan mungkin di training mereka, it's true that gak ada kayak kebijakan ya ketika kita gak memerlukan protokol atau surat perintah atau apa-apa, ya udah just do it if it's needed. Itu sih lebih ke kalau mereka nggak ngomong seserius war gitu, karena kalau war pasti kan koordinasinya udah satu negara gitu kan. Nah ini kan cuma di Gangnam nih gitu kan. Tujuannya ditampilkan adegan itu cuman kayak ini loh hierarchy. Sometimes hierarchy sucks gitu. Sometimes you don't need that to like do self defense gitu maksudnya. Karena ya ini kita udah terjebak di sini. Kalau kita nggak nembak nih gimana gitu loh maksudnya. Itu sih yang kayak aku suka dari drama ini ya, hal-hal kecil itu yang ternyata meaningful, ternyata ada banyak hal yang kita nggak tadinya cuman selewat aja, yang bukan main story sebenarnya juga, tapi pas dipikir-pikir that's so deep gitu loh, kayak I like it that's so true much. Kita tuh ada Instagram loh, @podcastngedrakor. Kayaknya ini international understanding ya, bahwa kalau zombie di negara apapun portrayalnya selalu kayak kalau lo mau ngalahin dia ya serang otaknya gitu kan. Nah ini pun sama kan, dan itu secara tidak sengaja ketahuan sama Jae-yoon dan temennya kan, sama Mbak Hotel juga, siapa namanya tadi? Sujong juga. They found that out there in that room. Itu dijadiin pelajaran nggak? Itu akan dikasih tahu ke yang lain dan menjadikan itu menjadi oke, kita harus serang otaknya gitu nggak? Dia tuh jadinya kayak ada dua as the story goes itu. Jadi kayak they keep finding something new. Yang pertama adalah soal yang kayak tembak kepalanya gitu. Yang kedua adalah ternyata kalau misalkan seseorang dalam keadaan mabuk, zombie itu nggak tertarik sama mereka. Jadi ada satu momen yang akhirnya di episode 3-4 si Jisoo and the gang, kan ada Jae-yoon and the gang, Youngju and the gang, ada Jae-yoon and the gang. Nah Youngju and the gang menemukan fakta bahwa kalau kita ada di level alkohol berapa persen, kita nggak bakalan dilihat sama si zombie ini karena mereka nggak tertarik. Akhirnya mereka membuat diri mereka mabuk gitu loh. Mereka minum alkohol banyak supaya mereka bisa selamat. That's so funny. Dan ceritanya itu gimana bisa si zombie kayak mendeteksi bahwa orang itu mabuk dari smell atau dari kelakuan karena mirip gua nih gitu. I think it's a combination of both. Ya kan? Kayaknya dua deh. Nah terus di paralel di kondisinya Jae-yoon ada satu tentara yang tiba-tiba digigit, tapi perubahan dia jadi zombie-nya tuh ke delay gara-gara dia habis minum suplemen ginseng. Jadi kayak ternyata likor tuh kan, ginseng juga ada juga yang bikin likor dari ginseng. Kan kadang-kadang kan kalau orang Korea kan suka ini udah usianya udah 50 tahun gitu kan. Jadi kayaknya mungkin itu yang ada benang merah. Dan aku yang maksudnya kayak aku kinda amazed, ginseng itu kan Korea ya, negeri ginseng gitu. They sell their culture, right? That's so smart. Bener. Even mereka kayak masukin let's just drink alcohol so we can save from the zombie. I mean like that's their culture also gitu. Betul. Sama kayak misalnya kebiasaan mereka ya, benar. Kayak misalnya kita di Indonesia nih, zombie outbreak kayak makan seblak dulu, bener. Makan sambal sebanyak mungkin karena nanti dari panas tubuh kita ketika makan sambal itu gak akan kena kecium, gigitan bener. si hewan ini. That's good. No, that's a very good. That part is to compensate their critics because they've been critiquing a lot to some system. Tapi ada part juga nggak kok, aku akan ngebantu. That's so smart. Iya kayak keseimbangan yang dijaga gitu. Aku merasa di situ sutradaranya sangat-sangat
well thorough ya. Iya, bener-bener pengen kayak thoughtful juga. Dia pengen dia tahu dan sadar bahwa ada banyak hal kok di negara ini yang perlu dikritik, kayak misalkan tadi soal sistem hierarki, kesenjangan sosial yang kayak jualan di Gangnam dan segala macam itu, kayak ketika mungkin orang-orang kaya selama ini kayak nggak pernah ngelihat orang-orang miskin atau orang-orang yang di bawah mereka, tapi ketika zombie outbreak terjadi, toh mereka butuh juga sama orang-orang yang jualan kimbab ini kan. Benar. That kind of details yang ingin dikritik sama dia, juga ya, satir gitu. juga. Tapi di saat yang sama pun dia sadar bahwa kita punya banyak loh yang bisa dijual juga di Korea. Salah satunya adalah liquor, ginseng, terus kebiasaan mabok, kebiasaan minum-minum kita gitu. Jadi kayak aku paham kenapa dia nggak terlalu punya banyak proyek selama ini, karena dia nggak mau kalau dia udah capek dengan terlalu banyak proyek, dia jadi nggak meticulous, bisa jadi kayak Marvel aja tuh gitu, terlalu banyak memproduksi film superhero, jadi menuju ke Thunderbolts tuh butuh banyak banget film jelek sampah dulu gitu. Iya. Aku gak bilang apa-apa loh ya. Maaf Ant-Man 3, maaf Black Widow, but that's true. But I like Black Widow though, I like Eternals. No, even like Love and Thunder was like arguably one of the low performance. Tapi aku suka momen kambingnya sih, kayak that's so funny for me, like that's I love but at that moment. Tapi again itu dia sutradaranya, menurut aku dia bisa planning that storyboard sampai ke detail yang sangat bagus. Yang sekarang aku kecewa adalah Netflix tuh harusnya beli ini gitu. Aku you know what I mean, like aku nggak menyalahkan Prime dengan yang kayak mereka duluan gitu, tapi Prime itu di Indonesia tuh belum jadi patokan orang buat streaming gitu loh. Jadinya ketika ada materi kayak gini nggak dibahas sama orang-orang, nggak diomongin. Belum gitu. Dijadiin catchphrase Netflix and chill. Nggak ada orang bilang yang Prime Video and chill. Iya, Prime gitu. Video and seblak nggak ada gitu. Iya, makanya kayak itu yang aku sayangkan sebenarnya. Kayak menurut aku ini this is the hidden gem that people should see dan butuh buat diomongin lebih banyak menurut aku, karena it's so fun. It's fun, seru lah ya. Ini bisa dikategorikan ketontonan seru yang ya romansnya dapet, zombinya dapet, darahnya dapet. Wah, banget. Itu literally cut in front of your eyes. Di production menurut aku oke, dan mereka that storyboard yang tadi kamu bilang itu sangat difasilitasi dengan baik oleh budget produksinya. Jadi kalau misalkan budget produksinya nggak sebesar itu, aku merasa kayaknya treatment ini sangat berlebihan gitu. Kayak this is not gonna work, karena imagine like how many takes itu akan dilakukan untuk ngambil shot satu-satu. Even satu shot aja. Iya, itu betul. Pasti butuh banyak sekali waktu kan, dan mereka beruntung dapat uang yang banyak untuk memproduksi. Karena terlihat kayak dibuat dengan baik ya. Hasilnya bagus gitu. Iya, kayak makanya tadi aku sedikit menyayangkan Netflix should like spend more untuk beli ini. Aku pikir gak apa-apa gitu. Ini jadi nantinya kayak the cult, the talk of later audience gitu. Jadi kayak orang yang nemuin ini kok bagus gitu. Nah gitu. Dan hopefully kita belum selesai. Aku memang belum selesai nontonnya. Kamu juga baru mulai kayak tapi aku excited untuk menyaksikan the rest episode kayak sampai 8. Kayak aku ngerasa aku akan have fun menyaksikan ini, dan kayak darah, orang mati dengan brutal. Apalagi yang harus aku pertanyakan, that's my kind of movie. Yeah, I bet you cannot wait for Final Destination. That's like, oh my god, that was